Tugas kelompok penerapan nilai-nilai dasar PNS di salah satu pelayanan publik. Saya Hidayati Rahma SPD dengan NDH 21. Dan saya Yupita Napsia dengan nomor daftar hadir 32. Dengan Widya Iswara Ibu Musfarita Afiani SE MM. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 tentunya menuntut kita untuk bisa menyesuaikan diri, termasuk membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah tatap muka. Hal ini pun juga dilakukan sama di sektor kesehatan. Masyarakat pun dipaksa atau dituntut untuk bisa berinteraksi menggunakan teknologi seperti misalnya aplikasi yang dapat membantu masyarakat mengakses berbagai layanan kesehatan. Hal itulah yang kemudian dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk bisa memaksimalkan layanan kesehatan di masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19 yang tujuannya untuk meminimalisir angka penularan COVID-19 di tanah air. Lantas seperti apa kemudian yang menjadi inovasi dari BPJS Kesehatan ini dalam memaksimalkan layanannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Ari Dwi Aryani selaku Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Mas Jason. Oke, Ibu Ari, melihat pandemi COVID-19 seperti yang saya sudah katakan di awal bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus memang kita batasi supaya interaksi di masyarakat ini bisa sedikit dikurangi dan potensi penularan COVID-19 ini juga bisa dikurangi. Nah, kalau melihat inovasi yang dilakukan BPJS atau penyesuaian dari BPJS Kesehatan yang dilakukan di masa pandemi ini sendiri seperti apa, Bu? Jadi pada prinsipnya pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan bagi pesertanya tentu saja mengedepankan prinsip untuk mencegah penularan terhadap peserta BPJS Kesehatan itu. Karena itu kita mengoptimalkan media daring untuk pelayanan tersebut. Ada beberapa penyesuaian baik di layanan administrasi di kantor cabang dan juga di layanan administrasi termasuk juga pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi ada beberapa, misalnya untuk di kantor cabang kita melakukan yang terbaru itu adalah meluncurkan pelayanan administrasi kepesertaan melalui WhatsApp atau yang kita kenal dengan Pandawa. Dan untuk di fasilitas kesehatan selain mengoptimalkan antrian online, kita juga yang terbaru adalah pelayanan konsultasi online yang bisa dilakukan antara fasilitas kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pesertanya yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut. Oke, ada kemudian inovasi digital yang dilakukan secara spesifik. Kalau kita membahas inovasi digital ini terkait dengan aplikasi yang kemudian diluncurkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan ini dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Ini seperti apa inovasi digitalnya? Jadi BPJS Kesehatan tuh punya platform digital, aplikasi mobile JKN yang diperuntukkan untuk peserta. Konsepnya adalah aplikasi ini untuk layanan dalam satu genggaman. Berbagai macam fitur ada di situ. Nah, mengadaptasi di pandemi COVID ini, kita juga tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berbagai fitur-fitur yang mempermudah masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan layanan baik untuk administrasi kepesertaan. Kalau yang itu kan sudah lama ya, misalnya bisa mengecek status kepesertaan, kemudian juga bisa mengecek tagihan, iurannya berapa gitu ya. Kemudian juga yang baru tadi konsultasi online antara fasilitas kesehatan dengan peserta BPJS Kesehatan. Ada juga informasi-informasi terkait layanan, misalnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, kemudian juga ada informasi tentang informasi jadwal operasi, kemudian juga ada yang mendukung dalam pandemi COVID ini adalah screening COVID. Jadi kalau misalnya nanti Mas Jason mau membuka mobile JKN itu, yang pertama keluar adalah screening untuk melakukan apakah self assessment seperti itu, apakah kita punya resiko tertular COVID atau tidak. Dan itu diisi, kemudian nanti akan ada seperti scoring yang menginformasikan kita punya resiko tingkat apa gitu terhadap COVID-19. Jadi pengembangan pengembangan di aplikasi mobile JKN itu terus dilakukan. Selain untuk mengadaptasi pandemi COVID ini juga untuk memenuhi kebutuhan peserta, juga karena digitalisasi itu kan tidak bisa terelakkan ya. Pandemi COVID ini hanya trigger aja sebenarnya. Kita kan sudah masuk dalam
Gerbang 4.0 digital ya. Iya, Ya. perubahan digital tersebut gitu. Oke, artinya kemudian penambahan fitur-fitur yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari ini sebenarnya memang sudah dipersiapkan bahkan itu di Iya. sebelum masa pandemi Pandemi. COVID-19 Iya. di Mobile JKN ini ya Bu ya. Kita Baiklah, kami akan menganalisis penerapan nilai-nilai dasar aneka PNS di salah satu pelayanan publik. Lokus yang dibahas BPJS Kesehatan. Isu yang diangkat, pandemi COVID-19 menuntut layanan kesehatan untuk memanfaatkan pelayanan secara daring. Gagasan pemecahan isu, pelayanan kesehatan secara online. Kegiatan, pemberitahuan pelayanan secara online. Tahapan kegiatan, membuat pengumuman bahwa pelayanan BPJS tidak secara tatap muka, melainkan melalui aplikasi Mobile JKN. Menyediakan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, output, atau hasil kegiatan. Masyarakat tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak. Pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah sehingga masyarakat merasa aman tanpa harus tertular virus COVID-19. Keterkaitan dengan aneka, satu akuntabilitas, memberikan informasi mengenai pelayanan BPJS melalui aplikasi Mobile JKN. Etika publik, memberikan informasi dengan sopan dan santun. Komitmen mutu, menyediakan alternatif pelayanan yang bisa digunakan selain tatap muka yaitu aplikasi Mobile JKN. Kegiatan ini mendukung tata nilai organisasi yaitu peduli, akuntabel, dan inovatif. Hal ini ditunjukkan dengan pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan rasa aman dan nyaman, serta menemukan inovasi baru berupa Mobile JKN agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Kegiatan mengedukasi tahapan yang harus dilakukan dalam mengurus administrasi BPJS atau kartu kesehatan. Tahapan kegiatan yang pertama, masyarakat mengirimkan foto dokumen yang sudah menjadi syarat pendaftaran BPJS. Yang kedua, petugas memberikan formulir kepada masyarakat. Yang ketiga, masyarakat mengirimkan kembali formulir yang telah diisi. Output atau hasil kegiatan yang pertama, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan di mana dan kapan saja. Yang kedua, masyarakat dan petugas dapat berinteraksi dan berkonsultasi tanpa tatap muka. Yang ketiga, tidak memberikan peluang untuk calo. Yang keempat, pelayanan lebih efektif dan efisien. Keterkaitan dengan aneka, akuntabel, data yang dikirim masyarakat kepada petugas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Komitmen mutu, pelayanan menjadi efektif, efisien, dan inovatif. Anti korupsi, pelayanan secara online dapat mengurangi adanya calo. Penguatan nilai-nilai organisasi. Kegiatan ini mendukung tata nilai organisasi yaitu cermat, di mana dalam menginput data atau memverifikasi data yang dikirimkan, masyarakat harus lebih teliti. Profesionalitas, petugas harus melaksanakan tugasnya secara tuntas dan tanpa masalah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.